warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu pengertian dari ilmu ma'ani dan ruang lingkupnya. Langsung saja ke pembahasannya ya, yaitu di sini ada pengertian ilmu ma'ani, yaitu dalam buku terjemah Jauharul Ma'mun dijelaskan bahwa ilmu ma'ani adalah wahafid ta'diyatul ma'ani atau anil khoto'i ya'ruf bil ma'ani, ilmu yang menjaga jangan sampai mutakallim itu salah di dalam menerangkan makna yang di luar makna yang dikehendaki, itu disebut ilmu ma'ani. Sedangkan menurut Ahmad Al-Hisimi dalam buku Menyingkap Rahasia Ilmu Balaghah dalam Art karya Al-Barjanjiyah dijelaskan bahwa ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Itu pengertian secara singkat tentang ilmu ma'ani. Nah, di sini ada ruang lingkup pembahasan ilmu ma'ani. Yang pertama itu khobar, kalimat berita, dan yang kedua itu insya, kalam bukan berita, dan yang ketiga qausar penghayaan, dan yang keempat itu al-fasl wal al-wasl. Yang kelima, yang terakhir itu ijaz, itnab, dan musawah. Nah, yang pertama khobar atau kalimat berita itu menurut etimologi kalam khobar berarti berita, sedangkan menurut terminologi adalah al-khobar huwa ma yahtamil sodaq wal kadabil ladatah. Kalam khobar adalah kalam yang mengandung kebenaran dan kedustaan karena zatnya. Contoh, Abu Kaja. Tata cara menyampaikan khobar kepada mukhatab ada tiga, yaitu yang pertama khobar ibtida, yaitu apabila kondisi mukhatabnya itu lugu atau kosong pikiran dari hukum yang disampaikan, dinamakan khali al-zinni, dan penyampaian kabarnya dalam bentuk khobar ibtidai, yakni tanpa memerlukan taukid. Contoh, akhuka qodam, saudaramu telah datang. Nah, yang kedua khobar tolabi, yaitu apabila kondisi mukhatabnya ragu-ragu dalam memahami suatu hukum, dinamakan mutaraddid, dan penyampaian dalam bentuk khobar tolabi yakni menambahkan satu taukid. Contoh, inna akhaka qodam, sesungguhnya saudaramu telah datang. Yang ketiga itu khobar inkari, yaitu apabila kondisi mukhatabnya tidak percaya atau tidak yakni hukum yang disampaikan, dinamakan mungkir, dan penyampaian khobarnya dalam bentuk khobar ingkar yakni menggunakan lebih dari satu taukid. Contoh, wallahu inna akhaka qodam, demi Allah sesungguhnya saudaramu telah datang. Nah, di sini ada tujuan kalam khobari. Adapun tujuan kalam khobari yaitu faidah al-khobar yang pertama, dan yang kedua lazim al-faidah, dan yang ketiga istihram, dan yang keempat itu izhar al-da'fi. Nah, yang kelima itu izhar al-tahasur, yang keenam itu al-fakhr, dan yang terakhir al-tahdir. Nah, di sini ada bagian B-nya itu insa, kalam insai. Insa menurut pengertian etimologi adalah mewujudkan, dan menurutkan pengertian terminologi adalah ma la yahtamil sodaq wal kadzabi ladati, kalimat yang tidak mengandung kebenaran atau kedustaan bagi zatnya. Jika seorang mutakalim mengucapkan kalam insya'i, mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalim itu benar atau dusta. Insya'i sebagai kebalikan dari khobari merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan kita bisa melihat benar atau dusta. Hal ini berbeda dengan sifat kalam khobari yang bisa bernilai benar atau dusta. Dan secara garis besar kalam insya'i dibagi menjadi dua bagian, yaitu insya'i tolabi, perkataan yang menghendaki tuntunan yang belum terjadi pada saat menuntut. Adapun kalimat-kalimat yang termasuk kategori insya tolabi yaitu yang pertama al-amr, perintah, dan yang kedua itu al-nahyi, dan yang ketiga itu al-iftifam. Nah, bagian yang ketiga itu ada an-nida wal al-qasr. An-nida menurut hadir menghadap dengan menggunakan kata yang berarti saya panggil. Contoh, ya Rabb sholli ala Muhammad. Adapun penyimpangan makna dalam nida itu yaitu yang pertama al-tasdik, contohnya bidoyatil adab, dan yang kedua itu al-takhyir wal tadojar,
Contoh, ayamana dal salma ainaka sama man ajala hada yakidibu ha bikadalik. Itu contohnya anida. Dan al-qasar taksis syai'an yastai bitoiri mukhassas. Qasar adalah mengkhususkan suatu terhadap yang lainnya dengan syarat tertentu. Qasar dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Al-taqi wal istinai, huruf negasi atau lafaz pengecualian. Contoh la ilaha illallah. Dan yang kedua itu lafaz innama. Contoh innamal ilahum ilahu wahid. Dan yang ketiga itu mendahulukan yang seharusnya dilahirkan. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang keempat itu terakhir ataf dengan la, bal dan lakin. Contoh mal ardi ta'diyata bal matahruku al ardu mutaharraqala. Dan namun apabila qasar dikaitkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, maka qasar terjadi menjadi dua bagian, yaitu qasar hakiki dan yang kedua itu qasar idafi. Qasar hakiki adalah mengkhususkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sedangkan qasar idafi adalah qasar dengan menghubungkan pada suatu tertentu. Yang bagian terakhir itu al-fasl wa al-wasl, yaitu al-fasl adalah menghubungkan sebagian jumlah kalimat yang lainnya, sedangkan al-fasl tidak menghubungkan. Fasl tidak boleh tidak, harus terjadi dengan ketentuan. Apabila kedua jumlah merupakan satu kesatuan disebut kamal al-ittisal, yakni penguat, penjelas, pengganti. Dan yang kedua itu diantara kedua jumlah ada perbedaan yang mencolok, yakni jumlah yang pertama terbentuk jumlah khobariyah, sedangkan yang kedua jumlah insya'iyah dan sebaliknya. Atau diantara keduanya tidak ada kaitan, maka dalam keadaan demikian dinamakan kama al-ignita. Dan yang ketiga itu jumlah yang kedua merupakan jawaban dari pertanyaan yang dipahami dari jumlah yang pertama, maka dalam keadaan demikian disebut sib kamal al-ittisal. Al-wasl, sedangkan al-wasl harus terjadi dengan ketentuan sebagai berikut. Al-tiqal fil i'rab, contoh wajib aimi. Dan yang terakhir itu al-ittiqa fi khobariyah. Nah, pembagian ijaz, idnab dan musyawah. Ijaz mengucapkan maksud dengan lafaz yang lebih singkat dari yang biasanya, tetapi sangat jelas maksudnya. Ijaz terdiri dari dua macam, yaitu ijaz qisar dan ijaz harus. Dan di sini ada pengertian musyawah, itu maknanya seukuran dengan lafaznya dan lafaznya seukuran dengan maknanya, lebih dan tidak kurang. Dan itnida berekspresi dengan perkataan yang lebih dari awal makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu menyampaikan ungkapan kepada komunikan melalui gaya bahasa. Itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Dan itu contohnya yang pertama itu menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz umum. Contohnya haqadu alal sholati was sholah. Dan yang terakhir itu contohnya wa ma tu Musa wa Isa. Ya, segitu kurang lebihnya, mohon maaf penjelasan dari saya secara singkat tentang ilmu ma'ani dan ruang lingkupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.